Apa yang perlu diperhatikan ya saat akan bertujuan menjual NFT? Kita balik lagi pertanyaannya, kenapa NFT itu nilainya meningkat? Karena orang-orang merasa sebuah NFT ini memiliki nilai tertentu. Ya. Nah, tapi ingat, yang sebenarnya perlu diketahui adalah bahwa si pembeli NFT sebenarnya tidak lebih hanya memiliki sebuah kode unik, hash, pada blockchain yang mana catatan transaksi dan link ke file karya seni itu ditulis ya di atas si hash tersebut. Nah, sebenarnya jadi NFT ini hanyalah tokenisasi dari suatu aset atau token yang mewakili sebuah aset. Ia sebenarnya sepenuhnya terpisah dari asetnya tersendiri, ya. Karena setiap NFT mencerminkan suatu aset yang unik, maka sebuah NFT tidak bisa digandakan sambil menjaga nilai yang pada saat yang sama nih dengan aset aslinya. Nah, di sini banyak yang menyamakan bentuk eksklusif kepemilikan atas token ini dengan kepemilikan karyanya sendiri. Padahal itu hal yang terpisah antara copyright dengan ownership, ya. Jadi yang Anda saat ini, misalkan Anda misalnya membeli NFT Twitter artis favorit Anda deh, siapa misalkan ya. Tentu yang memang ditawarkan ya oleh artis tersebut di dalam NFT. Nah, hak cipta terkait Twitter tersebut tetap melekat pada artisnya. Nah, contoh lain, misalkan band ya, band Noah lah gitu ya, menjual satu lagunya dalam NFT. Maka pembeli NFT ini terbatas dalam hal terkait hak eksploitasi terhadap lagu tersebut. Itu pun tergantung apakah Noah memperkenankan lagu tersebut untuk didengar oleh si pembeli saja, atau bisa juga didengarkan dengan cara yang lain di dalam klausul-klausul NFT yang diperjualbelikan. Nah, jadi mungkin pernyataan saya berikut ini nih yang masih bisa dikoreksi sih. Intinya, yang ditawarkan oleh NFT adalah lebih pada pernyataan atau suatu sertifikat keaslian atas kepemilikan aset digital. Ya, dia terpisah dari aset yang dimiliki atau dikreasikan oleh si seniman atau si artisnya. Nah, jadi untuk memperhatikan saat Anda menjual NFT, satu kalau menurut saya ya yang paling penting, NFT itu merupakan aset digital. Dia tidak punya fundamental harga yang dengan kata lain dapat sewaktu-waktu melonjak ataupun juga bisa jadi jatuh pada saat yang kita tidak perkirakan. Nah, untuk itu kita perlu memahami risiko dan sifat aset ini, dari sifat aset token NFT ini yang dijual dalam konteks investasi ataupun juga transaksi yang lain. Jadi sifatnya saat ini masih bersifat spekulasi untuk sebagian besar kalau saya lihat ya. Lalu yang kedua yang juga perlu Anda perhatikan adalah bahwa dalam untuk terlibat di dalam transaksi NFT itu melibatkan biaya transaksi fee yang juga relatif besar. Kita kenal dengan yang namanya gas fee ya. Itu nilainya juga disamakan dengan Ethereum, sekian Ethereum misalkan ya. Jadi Anda tentu perlu memiliki suatu basis dana yang tentu siap untuk dilepas. Nah, yang ketiga, ini juga sama ya, saya kira penting juga nih, belum matangnya perlindungan ataupun pemahaman dan bangunan regulasi atas otoritas di NFT ini ataupun aset kripto pada umumnya. Ini berarti orang yang berminat dalam NFT harus benar-benar memastikan bahwa aset NFT yang dijual ini merupakan aset yang pertama, dia sudah diotorisasi oleh pencipta karya sebenarnya. Terus yang kedua, dia memang memiliki potensi untuk terjual, ya. Karena bisa saja Anda mendaftarkan karya Anda melalui NFT tapi tidak ada yang membelinya, karena it all goes back to the equilibrium ya antara supply dan demand. Nah, untuk terkait yang pertama tadi, jadi blockchain ini sendiri sebenarnya nggak peduli siapa yang melakukan proses minting ya, atau pembuatan NFT-nya gitu ya atas suatu karya tertentu. Makanya di sini kita lihat banyak kejadian di mana banyak pemilik karya seni dia tiba-tiba nggak tahu bahwa tweetnya gitu atau lukisannya, musiknya tiba-tiba sudah menjadi NFT tanpa sepengetahuan dan bahkan persetujuannya. Jadi kan ini suatu kondisi yang berkaitan dengan etika atau bahkan bisa jadi fraudulent ya. Nah, yang terakhir ini juga nyambung dengan fraudulent. Jadi masih belum penuhnya pengawasan dan penguatan mekanisme atas pertukaran copyright ya atau hak cipta yang menyertai dalam pertukaran NFT yang tadi saya katakan bahwa terpisah ya antara aset digital NFT dengan copyrightnya, maka masih menghidupkan peluang untuk menjadikan NFT ini lebih jauh lagi sebagai sarana money laundering oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya kira ini perlu diperhatikan ya oleh setiap apapun yang akan melakukan transaksi NFT.
Saya pikir ke depan NFT ini akan terus berkembang, tapi juga tetap perlu diimbangi dengan risiko dan pemahaman serta pengetahuan yang memadai.